Ya, pemirsa terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Butet Kertarejasa selaku budayawan tanah air dalam pementasan di Taman Ismail Marzuki 1 Desember lalu, kita simak cuplikan dialog bersama Butet Kertarejasa dan Roni Talapesi, Direktur Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud dalam program Anyus Prime yang telah kami rekam sebelumnya. Bentuk intimidasinya adalah saya harus menandatangani surat bahwa saya harus punya komitmen tidak bicara politik di dalam pertunjukan saya. Ini satu hal yang aneh untuk saya. Sejak reformasi 98, saya kalau pentas itu izinnya nggak pakai begituan. Baru kali ini saya main monolog, saya main dengan teater gandri, saya main dengan program Indonesia Kita. Selama ini tidak ada redaksional yang menyebutkan seperti itu. Dan baru kali ini terjadi. Jadi intimidasi itu adalah redaksional yang harus menyertai perizinan pertunjukan saya. Di situ masalahnya. Baik, apakah pertunjukan Anda ini termasuk yang harus menyertakan surat izin keramaian begitu? Oh iya, selama ini memang seperti itu. Kami tempuh selalu begitu, cuma kali ini beda. Harus ada lampiran di mana saya harus berkomitmen tidak bicara soal politik. Berarti ini menyangkut konten, apa yang akan kami tampilkan. Gimana? Ya, pemirsa, kita akan berbincang lebih lanjut terkait dugaan intimidasi ini bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Pak Usman Hamid. Halo, selamat siang Pak Usman, apa kabarnya? Selamat siang Aini, selamat siang Laila dan juga Pak Billy. Ya, Pak Usman, ini bagaimana Anda menilai peristiwa yang terjadi kepada budayawan Butet Kertarejasa dan diketahui bahwa sudah 41 kali dilakukannya pertunjukan dan baru kali ini adanya surat pernyataan yang harus ditandatangani mengenai jangan ada unsur politik dalam pertunjukan seninya. Bagaimana pendapat Anda? Ya, saya kira itu jelas bisa dianggap sebagai intimidasi gitu. Intimidasi terhadap para pegiat seni yang ingin menyampaikan pikirannya, pendapatnya, kritiknya melalui sebuah acara kebudayaan bernuansa satir politik gitu. Dan ini yang seharusnya tidak dilakukan karena ini menciderai kebebasan berpendapat dari masyarakat, termasuk berpendapat melalui ekspresi-ekspresi seni dan kebudayaan. Jadi kami meminta kepada para pihak yang berwenang untuk menghentikan praktik intimidasi semacam itu. Seandainya Butet Kertarejasa, Agus Nur, dan kawan-kawan pegiat seni dan kebudayaan itu hendak membawa acara-acara ini ke sejumlah kota lainnya, kami mendesak agar tidak ada lagi permintaan semacam itu atau intimidasi semacam itu. Sebab acara yang berlangsung di sebuah tempat yang jelas-jelas sudah merupakan tempat penyelenggaraan ajang kebudayaan seperti Taman Ismail Marzuki, seharusnya sudah tidak perlu ada lagi misalnya pernyataan-pernyataan atau perizinan semacam itu, kecuali misalnya acaranya digelar di jalan raya gitu, yang tentu saja memang bukan untuk ajang kebudayaan atau ajang misalnya ekspresi seni yang memerlukan izin setidaknya untuk memastikan agar kegiatan masyarakat umum tidak terganggu. Tapi dalam kasus ini saya kira ini mengingatkan kita pada masa Orde Baru, di mana ekspresi seni justru ditekan, diintimidasi, dan seniman-seniman yang berpikir kritis atau diintimidasi oleh kekuasaan, oleh aparatur kekuasaan, agar tidak mengkritik pemerintah yang berkuasa. Ini yang saya kira melanggar hak asasi manusia. Ya, Pak Usman, kalau kita melihat begitu ya dengan adanya surat seperti ini dan kemudian apabila nanti misalkan dinyatakan adanya pelanggaran, nah apa yang konsekuensi yang akan terjadi begitu? Kalau seandainya ini dibiarkan, maka masyarakat akan semakin merasa tidak ada kebebasan. Saya kira survei yang diperlihatkan oleh Litbang Harian Kompas misalnya menunjukkan betapa semakin banyak masyarakat merasa takut dalam berpendapat terkait dengan politik gitu. Ini harus jadi perhatian pemerintah, terutama pemerintahan Jokowi yang hari-hari ini banyak mengambil tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah demokrasi yang telah ditentukan di dalam
konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia gitu. Jadi saya kira ini satu penanda yang negatif dan saya khawatir bahwa intimidasi terhadap Butet, Agus Nur itu hanyalah gambaran di puncak gunung es. Ada banyak sekali intimidasi yang terjadi mungkin di tingkat bawah. Karena itu kami menyerukan juga agar masyarakat yang mengalami intimidasi atau pegiat seni di berbagai provinsi untuk melaporkan atau untuk bersama-sama mempersoalkan tindakan intimidasi yang tidak dapat dibenarkan tersebut. Iya. Ditambah lagi kan sejak kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit yang memberikan warna dan spirit Polri anti kritik begitu ya, apalagi ini adalah bentuk pertunjukan seni. Dan kalau menurut Anda Pak Usman, kenapa akhirnya aparat kepolisian ini mengirimkan surat pernyataan kepada Butet Kertarajasa? Apakah karena salah satu cawapres dari paslon tertentu juga hadir dalam pertunjukan tersebut? Bisa jadi begitu, tapi dalam iklim politik hari ini, tampaknya siapapun yang dianggap menjadi pesaing dari pemerintah yang berkuasa, khususnya Jokowi yang tengah memiliki agenda untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu Prabowo dan anak Jokowi sendiri, Gibran, itu akan mendorong seluruh aparat keamanan berada dalam pusaran konflik politik, berada dalam kerentanan untuk disalahgunakan oleh Jokowi sebagai presiden yang sebenarnya seharusnya hanya mengeluarkan kebijakan negara, kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi bisa jadi disalahgunakan untuk kepentingan partisan, untuk kepentingan hanya memenangkan anaknya yang sedang mencalonkan diri bersama Menteri Pertahanan Prabowo. Dan ini saya kira membuat pemilu kita akan menjadi pemilu yang tidak adil, tidak jujur, dan mungkin ini pertama kalinya pemilu di Indonesia sejak berakhirnya Orde Baru sangat mungkin menjadi pemilu yang tidak fair gitu. Dan karena itu harus kita cegah, harus kita pastikan bahwa pemerintah tidak terus melanjutkan tindakan, pernyataan atau misalnya kebijakan melalui lembaga-lembaga negara seperti TNI atau seperti Polri untuk disalahgunakan demi kepentingan politik partisan dari pemerintah yang berkuasa. Saya kira itu menyalahi undang-undang pertahanan, menyalahi undang-undang kepolisian, menyalahi undang-undang dasar bahkan gitu ya. Karena bagaimanapun pemilu adalah ajang kedaulatan masyarakat yang harus dilindungi agar masyarakat bebas di dalam menentukan pilihannya, apakah mereka mau memilih calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh Jokowi misalnya gitu ya, atau sebaliknya gitu ya, karena banyak kekecewaan yang timbul dari masyarakat dari mulai putusan Mahkamah Konstitusi dan juga upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden gitu ya, termasuk juga untuk menghapuskan pemilihan langsung seperti yang sekarang ini terjadi di kebijakan pemerintah untuk Provinsi DKI Jakarta. Ini saya kira satu hal yang menciderai demokrasi. Jadi kasus Butet, kasus Agus Nur hanyalah satu tanda di antara sekian banyak tanda bahwa demokrasi kita sekarang sedang mengalami. Ya, Pak Usman, menurut Anda apa yang harus kemudian kita lakukan saat ini begitu di tengah adanya banyaknya atau beberapa intimidasi dan juga ketidaksesuaian begitu undang-undang dengan konstitusi? Ya, pertama untuk Mas Butet, untuk Mas Agus, saya kira secara formal itu perlu ada keluhan yang resmi disampaikan kepada aparat kepolisian misalnya, untuk bisa jadi catatan, jadi rekaman. Yang kedua, kepada para pegiat seni lainnya yang mungkin mengalami hal yang sama, untuk tidak berdiam diri dan ikut mempersoalkan masalah ini secara terbuka, seperti yang dilakukan oleh Butet dan Agus Nur. Yang ketiga, saya kira penting sekali untuk peran media, seperti televisi, iNews seperti ini, untuk mengawal proses demokrasi ini agar Indonesia atau masyarakat Indonesia tidak dirugikan di dalam menentukan pendapatnya pada saat pemilu, untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di dalam kontrol, termasuk kontrol media massa. Media adalah pilar keempat dari demokrasi, karena itu harus menjadi sarana di mana masyarakat bisa menyalurkan pendapatnya, termasuk kritik-kritiknya apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan dari pemerintah yang berkuasa. Oke, baik. Pak Usman, kita tahan sebentar karena juga sudah bergabung bersama kami melalui saluran telepon. Ada Ketua Indonesia Police Watch, Mas Sugeng Teguh Santoso. Oke, halo. Selamat pagi, Mas Sugeng.
sudah tersambung? Ya, selamat pagi Mas Sugeng. Ya, halo selamat pagi Mas Sugeng. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Halo. Ya, oke. Sudah tersambung ya. Halo. Halo Mas Sugeng, bisa Iya. terdengar suara dari Iya. studio? Baik, Ya, Mas Sugeng. gimana? Ya, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Usman mengenai adanya intimidasi, dugaan intimidasi dari Polri kepada budayawan ini, salah satunya Butet Kertara Jasa. Lalu menurut Mas Sugeng sendiri ini, sebenarnya surat yang dilayangkan kepada budayawan ini untuk tidak ada unsur politik, apakah juga sudah diketahui oleh Kompolnas sebagai lembaga yang juga menjadi watcher gitu untuk Polri bisa memberikan kebijakan? IPW. Saya IPW, Mbak. IPW. Ya. Oke, ya. Baik, ya Mas jadi, Sugeng. Ya, kita IPW tahunya kan juga dari pemberitaan ya, Mm-mm. bahwa ada intervensi dari polisi terhadap kebebasan berekspresi. Jadi tindakan anggota polisi tersebut ya, itu adalah intervensi terhadap kebebasan berekspresi dalam berkesenian. Butet ini kan seniman ya. Kalau misalnya ekspresi dalam wilayah seni, mau bentuknya parodi politik, mau bentuknya kritik, bahkan seperti di dalam namanya stand up komedi ya, itu bagian dari kebebasan berekspresi. Tidak boleh dibatasi. Nah, yang melakukan ini artinya polisi yang tidak paham tentang jati dirinya. Kenapa? Karena Polri pasca reformasi adalah Polri yang harus menghormati hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kemudian tentang aturan kode etik terbaru, Perpol Nomor 7 Tahun 2022, dan juga dulu ada instrumen Perkap ya, Nomor 8 2009 kalau tidak salah, tentang penerapan standar implementasi dan penerapan standar hak asasi manusia di dalam tugas kepolisian. Sudah sangat jelas bahwa hak asasi manusia termasuk di dalam hal untuk berekspresi berkesenian tidak boleh dibatasi. Ya, Nah, Mas. ini kan problemnya menjadi panas ya karena dalam tahun politik. Nah, ini pelanggaran kode etik. Kalau menurut saya ini pelanggaran kode etik lah wilayahnya. Baik, jadi ini menurut Anda begitu ya, ini adalah pelanggaran kode etik yang Iya, oleh petugas. oleh petugas-petugas Polri. Karena kan memang bukan hanya Butet saja begitu. Kemarin juga Mas Aiman kita tahu ini juga dilaporkan dengan intimidasi, kemudian bahkan begitu SARA. Iya, dikatakan adanya unsur SARA. SARA. Padahal kita lihat sendiri videonya ini tidak ada. Nah, ini seperti apa ya? Ini kan ada hal-hal seperti ini yang akan terjadi. Menurut Anda bagaimana? Oleh karena itu Ya. kan saya selalu menyatakan supaya institusi Polri menahan diri, ya, menahan diri dalam penggunaan kewenangannya supaya tidak dinilai oleh pihak masyarakat institusi Polri ini terpengaruh dalam proses politik ini, gitu ya. Iya, tapi apakah bisa begitu? Apakah Gimana? sebenarnya institusi Polri ini bisa untuk menahan diri? Karena kita tahu sendiri ini sepertinya harus bisa dong, Ya. supaya berdirinya pemilu yang legitimate, polisi harus menahan diri. Ya, jangan terlalu jauh terlibat di dalam satu proses yang bisa dinilai terlibat dalam politik praktis dan dikatakan mengintervensi mengintervensi hak-hak politik gitu ya, nggak boleh. Baik. Seperti itu kan juga IPW mengingatkan yang di Polda Jateng ya, penegakan hukum itu yang di Polda Jateng juga untuk dicermati untuk tidak dilakukan dulu terhadap Oke. 3 kabupaten Baik. itu ya, itu Ya. juga. Mas Sugeng, kita tahan sebentar, kita kembali ke Pak Usman Hamid. Ya, Pak Usman, terakhir Pak Usman, harapannya apa ini ke depannya? Apakah untuk budayawan, lalu juga masyarakat untuk tetap saja mengkritik, bisa untuk bebas dalam
ngobrol mengenai politik, khususnya budayawan melakukan pertunjukan satir politik. Bagaimana pendapat Anda? Pertama, untuk pada masyarakat teruslah bersuara, teruslah berpendapat dan menyampaikan pikiran untuk masyarakat yang lebih baik di masa depan, termasuk melalui pemilihan umum. Yang kedua, negara harus menjamin kebebasan berkesenian sebagai bagian dari integral dari kebebasan berekspresi. Segala bentuk ekspresi dalam seni adalah unsur yang penting di dalam membangun masyarakat yang berbudaya dan masyarakat yang demokratis. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Usman. Lalu Mas Sugeng, pertanyaan yang sama, apa harapannya ini Mas? Kan kalau IPW kan memang terkait dengan pengawasan kepolisian ya. Jadi saya berharap Polri bisa menjalankan tugas di dalam tahun pemilu ini secara tidak berpihak ya, objektif ya, dan karena regulasinya memang seperti itu sehingga pemilu ini bisa menghasilkan hasil yang legitimate ya. Baik, terima kasih Mas Sugeng.